Beliau bernama Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Lahir di Tunggul Irang, Martapura pada tanggal 11 Februari tahun 1942 dan meninggal di Martapura pada tanggal 10 Agustus tahun 2005 di usia 63 tahun. Beliau seorang alim dan tokoh karismatik nan populer di Kalimantan. Beliau biasa disebut dengan beberapa panggilan, seperti Abah Guru Sekumpul, Guru Ijai Sekumpul, Kusyairi adalah nama Abah saat kecil Tuan Guru, dan Abah Guru. Untuk sebutan pertama dianggap paling populer bagi masyarakat. Di usia muda, beliau menghabiskan waktu menuntut ilmu hingga konon gurunya mencapai 200 orang. Adapun para pembimbing suluk dan riyadah Guru Sekumpul, antara lain, Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Kiai Haji Abdul Hamid dari Pasuruan, Syekh Muhammad Sarwani Abdan, dan Kiai Falak Bogor. Di sisi berbeda, beliau adalah pribadi cerdas, hingga di usia yang cukup belia, 7 tahun, beliau sanggup menghafal Al-Quran dan pada umur 9 tahun beliau sudah memampukan diri menghafal tafsir Jalalain karya Jalal al-Din al-Suyuti dan Jalal al-Din al-Mahali. Saat nyantri di Pondok Pesantren Darussalam, Abah Guru Sekumpul adalah tempat bertanya teman-temannya. Beliau memiliki kecerdasan di atas rata-rata, hingga Kiai Haji Ahmad Bakri, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin Gambut, berkata, Abah Guru Sekumpul itu seperti supermarket, semua tersedia dan lengkap. Kiai Haji Anang Jazuli Seman, atau yang familiar disapa Abah Anang, juga mengungkapkan, Guru Zaini adalah seorang alim yang memiliki kelebihan khas yang tidak dimiliki ulama lain. Guru Zaini tidak hanya mendapatkan ilmu dari gurunya saja, tetapi juga mendapat ilmu dari langit secara laduni. Kualitas pemahaman disiplin keilmuan Islam Abah Guru Sekumpul sangat kentara sekali terutama saat beliau mengajar di majelisnya. Penyampaiannya sangat detil, runtut, dan diksi kalimatnya sangat mudah dipahami khalayak awam. Ungkapannya sangat mudah dicerna walaupun sedang menjelaskan hal yang rumit sekalipun. Saat membahas kitab, sangat nampak sekali kualitas pemahamannya terhadap ragam disiplin kesastraan Arab, seperti nahwu, saraf, lughah, mantik, balagah, arut, dan selainnya. Dalam ilmu Al-Quran, beliau tidak sekedar hafal tetapi juga amat mahir menggunakan qiraat sab'ah dengan dihiasi lagu-lagu Al-Quran yang sangat indah dan memukau. Bagi saya, Abah Guru Sekumpul mampu menghadirkan kemukjizatan pembacaan musikal yang dimunculkan dari Al-Quran dan ini bisa menjadi pendekatan psikologis bagi para pendengarnya, hanya dengan mendengar bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Guru Sekumpul. Pun dengan bacaan solawat yang beliau nadakan. Suara sederhananya indah dan membekas di hati. Ini adalah karakteristik seni. Hanya dengan mendengarkan seseorang bisa tercuci otaknya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Hasyr 59:21, yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Meski hampir semua bidang disiplin keilmuan Islam dikuasainya, namun penguasaan ilmunya yang paling menonjol ada 3, antara lain, tauhid, fiqh, dan tasawuf. Ketiga disiplin ilmu inilah yang mendominasi pengajian di majelis musola Ar-Raudah Sekumpul. Kedalaman ilmu dan karismanya membuat majelisnya selalu dibanjiri oleh kehadiran jemaah. Bukan hanya khalayak awam dan pejabat, tetapi ulama dari ragam penjuru hadir mengikuti pengajiannya. Uniknya, para guru yang pernah mengajarnya seringkali hadir pada pengajiannya, seperti Habib Zain Al-Habsyi, Syekh Muhammad Saman Mulia, Kiai Haji Abdus Syukur, Kiai Haji Hussein Dahlan, Kiai Haji Salman Jalil, dan lain sebagainya. Hal yang sangat langka terjadi sepanjang zaman. Guru Sekumpul yang humul, sudah menjadi bagian dari akhlak para wali Allah dan orang-orang saleh bahwa mereka menyukai humul, menghindari popularitas, menjauhi kemasyhuran dan ketenaran. Bahkan kemasyhuran dan keterkenalan bagi mereka adalah musibah. Mereka sekuat tenaga menghindari dan menjauhinya. Popularitas bagi mereka adalah aral yang bisa mengganggu mereka beribadah kepada Allah. Dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Al-Sakandari disebutkan, Itfan wujudaka fi'at al-humul famanabata min malem yutfan la yatimu nitajuhu. Artinya, sembunyikanlah wujudmu di dalam bumi humul yang tersembunyi. Tidak akan sempurna benih yang ditanam ke dalam bumi. Guru Ijai atau Abah Guru Sekumpul adalah figur yang telah membenamkan dirinya di bumi humul. Menjauhi popularitas dan publisitas memang menjadi tabiat dan akhlaknya semenjak belia. Di usia mudanya, ia tidak suka dikenal dan lebih menyukai kesendirian. Ia menyukai berpergian di hutan yang sepi. Ia mengurangi berinteraksi dengan khalayak insan. Namun,
Kondisilah yang menjadikannya masyhur luar biasa. Di suatu masa, salah satu guru mursyid beliau, Syekh Muhammad Syarwani Abdan atau yang populer dipanggil Guru Bangil, berkata kepada putranya, Kiai Haji Muhammad Kasiful Anwar, Zaini ini suka humul, masyarakat saja yang mempopulerkannya. Guru Ijai memang figur yang tidak menyukai popularitas. Beliau bukan seseorang yang suka memberi komentar di depan wartawan mengenai problematika masyarakat yang sedang viral. Pula, beliau tidak suka memobilisasi massa untuk mencapai tujuan atau misi tertentu. Beliau adalah satu dari sekian ulama yang nampak enggan berinteraksi dan terlibat langsung dalam satu organisasi tertentu, apalagi mempunyai relasi dengan politik. Di tengah ramainya pengajian beliau yang dihadiri puluhan ribu orang, ada sebagian orang yang mengusulkan agar pengajian tersebut disiarkan langsung melalui radio dan televisi, sehingga bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat di seantero Kalimantan Selatan. Keinginan itu tidak dikabulkannya, tentu karena beragam alasan yang diantaranya karena figurnya yang anti-popularitas. Bahkan ada salah satu perguruan tinggi yang ingin menganugerahkan gelar profesor kepada beliau atas jasa-jasanya dalam pendidikan dan dakwah, itu pun ditolaknya secara halus. Guru sekumpul adalah pribadi yang memang sudah dibentuk oleh Allah menjadi teladan dan pautan umat. Beliau tidak mengharap sedikit pun publisitas maupun kemasyhuran di hadapan manusia. Harapan utamanya adalah beliau mendapatkan kemasyhuran dan kemuliaan di hadapan Allah. Karya Kiai Haji M. Ansari El Karim berjudul Figur Karismatik Abah Guru Sekumpul.